Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anan Al-Qadri dengan NIM 0902 128222767 dari kelompok 2 Kecerdasan Buatan L1. Tugas kelompok kami adalah membuat model produk recommendation system. Baiklah, langsung saja langkah awal yang dilakukan adalah mengimport library yang akan digunakan. Di sini ada 16 library yang dipakai. Ada NumPy, Pandas, Math, JSON dan lainnya. Mungkin di sini saya akan jelaskan secara singkat library yang familiar digunakan. Ada library NumPy yang sering digunakan untuk kompetensi numerik dalam Python. Library Pandas sering digunakan untuk analisis dan manipulasi data. Library Math untuk menyediakan fungsi-fungsi matematika dasar. Ada modul Matplotlib, PyPlot digunakan untuk membuat visualisasi grafik dan plot. Setelah kita mengimport library di sel berikutnya, kita mengambil dataset rating elektronik yang kami ambil dari dataset Amazon. Di sel berikutnya, kita menghapus kolom timestamp karena data dari kolom ini tidak diperlukan. Kita cek kembali apakah sudah terhapus. Lalu pada sel ini kita cek ada berapa baris dan kolom dalam dataset rating ini. Perkenalkan, nama saya Bagas Ramandari, NIM 0902 1282 2271. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Anak. Selanjutnya yaitu Electronics Dev Data Types. Electronics Dev Data Types digunakan untuk menampilkan tipe data dari setiap kolom dalam data frame Electronics Dev. Metode data types memberikan informasi tentang tipe data yang disimpan dalam setiap kolom. Yang selanjutnya yaitu ada Electronic Dev 1 sama dengan Electronics Dev Log. Ini menggunakan metode log dari Pandas untuk memilih baris dan kolom tertentu dari data frame Electronics Dev. Bagian ini memiliki baris dari indeks 0 hingga 49.999 dari data frame. Bagian ini memilih semua kolom dari data frame. Jadi, Electronics Dev 1 ini adalah subset dari Electronics DF. Yang selanjutnya yang ketiga, Electronics DF1 info. Perintah Electronics DF1 dan info adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang data frame Electronics DF1. Ini termasuk informasi seperti jumlah baris, jumlah kolom, tipe data setiap kolom, serta jumlah nilai non-null dan penggunaan memori. Yang selanjutnya, yang terakhir, Electronics DF1. Perintah Electronics DF1 ratings digunakan untuk menghasilkan ringkasan statistik dari variabel ratings dalam data frame Electronics DF1. Hasilnya akan berupa ringkasan statistik dari variabel rating seperti jumlah data, rata-rata, standar deviasi, nilai minimum, kuartil, nilai maksimum. Ini membantu dalam pemahaman cepat tentang distribusi dan karakteristiknya. Sekian dari saya lanjutkan pada teman saya. Perkenalkan, nama saya Nabila Nusnayat dengan NIM 0902 1182 22 7032 dari kelompok 2 Kecerdasan Buatan L1. Di sel ini, kita akan mencari minimum dan maksimum ratings menggunakan fungsi elektronik. Maksudnya adalah kita mengambil data frame elektronik DF1 yang mengambil kolom ratings, kemudian menggunakan fungsi min untuk menentukan nilai minimum dari semua nilai rating. Selanjutnya, di sel yang kedua, check for missing value. Electronic DF is null.sum untuk memeriksa jumlah nilai yang hilang atau missing value di data frame electronic DF. Kemudian is null digunakan untuk menandai semua sel yang bernilai null. Kemudian sum digunakan untuk menjumlahkan nilai-nilai null dalam setiap kolom. Maka keluarannya akan mencetak jumlah nilai yang hilang untuk setiap kolom. Selanjutnya di sel check the distribution of the rating. Kita menggunakan library Seaborn untuk membuat plot yang menunjukkan distributing. Di sini kita membuat plot yang menunjukkan jumlah total rating untuk setiap nilai rating. Keluarannya adalah ini. Lanjut saja kita ke sel selanjutnya, yaitu number of unique user ID in the data. Nah, di sel ini kita akan mengeluarkan jumlah pengguna dan produk unik. Electronic DF1 user ID .n unique. Fungsi ini menghitung jumlah pengguna unik
dengan menghitung jumlah nilai unik dalam kolom user ID. Terus Electronic DF1 produk ID and Unix. Fungsi ini menghitung jumlah produk unik dengan menghitung jumlah nilai unik dalam kolom produk ID. Maka outputnya akan mencetak jumlah pengguna dan produk unik dalam dataset. Mana ini? Perkenalkan, nama saya Vera Mesantika dengan NIM 09021182227006. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan pada kolom ini, yaitu kita akan mencetak 10 data dalam data frame yang mengurutkan nilai-nilai yang dihasilkan secara turun-menurun sehingga pengguna dengan jumlah peringkat tertinggi akan muncul paling atas. Dan ini membatasi hasil hanya untuk 10 entry teratas. Kita bisa lihat, ini adalah hasilnya. Kolom selanjutnya yaitu kita menghitung jumlah penilaian yang diberikan oleh setiap pengguna dan menyimpan dalam variabel. Pertama adalah membuat data frame baru yang berisi baris yang memiliki user ID yang memiliki 15 atau lebih penilaian. Di sini bisa dilihat yang pertama yaitu jumlah pengguna dalam memberikan 25 atau lebih penilaian. Hasilnya yaitu 47.978, mencetak jumlah pengguna unik yaitu 333. Terakhir adalah jumlah produk unik adalah 333. Selanjutnya adalah menghapus duplikat data frame dan membuat tabel pivot, di mana nilai-nilai dalam kolom user ID akan menjadi indeks nilai-nilai dalam kolom produk ID akan menjadi kolom dan nilai-nilai dalam kolom rating akan menjadi nilai. Di sini kita bisa lihat 5 baris pertama dari tabel pivot yang dihasilkan. Kolom selanjutnya adalah mencetak final ratings matrix dalam bentuk shape dari data frame. Nah, kita bisa lihat ini hasilnya. Perkenalkan, nama saya Nyomu Mumtaz dengan NIM 09021282227056 akan menjelaskan tentang tiap-tiap bagian kode yang telah teman saya jelaskan lagi. Selanjutnya adalah kode tentang menghitung jumlah kepadatan dari matriks rating. Nah, jadi kode di sini itu berguna untuk menghitung kepadatan dari jumlah matriks rating tersebut. Nah, matriks rating tersebut mengacu kepada berapa banyaknya entry dalam matriks rating yang telah diisi dengan rating sebelumnya. Kemudian ada kode ini, train data. Kode ini adalah bagian dari proses pemisahan data untuk digunakan dalam pembuatan model atau evaluasi model dalam machine learning. Jadi ini akan melatih data atau melatih machine learning agar mengenali data tersebut. Dan proses ini itu penting untuk menguji seberapa baiknya model yang dibangun pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Nah, selanjutnya ada kode print, yaitu kode print ini berguna untuk mencetak bentuk dari set data pelatihan dan set data ujinya. Jadi keseluruhan dari kode ini adalah untuk memberikan informasi tentang ukuran data pelatihan dan data uji yang digunakan dalam proses machine learning. Nah, selanjutnya ada kode ini. Kode ini untuk menghitung skor rekomendasi. Ya, untuk menghitung skor rekomendasi dari setiap produk berdasarkan jumlah pengguna yang memberikan rating pada produk tersebut dalam set data latihan tadi, data pelatihannya. Jadi setelah menjalankan kode tersebut akan ada data frame dari train data group yang berisi skor rekomendasi untuk setiap produk berdasarkan jumlah penggunanya yang telah memberikan rating pada produk tertentu dalam set pelatihan tadi. Nah, skor rekomendasinya itu nanti akan digunakan dalam sistem rekomendasi untuk menentukan produk mana nih yang akan direkomendasikan kepada pengguna berdasarkan popularitasnya, berdasarkan ratingnya tadi. Oke, itu aja. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.